Siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Jangan seenaknya sendiri. Kalau perlu, bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Tak sukanya sendiri. Ingat ya. Ingat saya katakan. Ya, itu perintah saya. Ya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Saya peringatkan. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Tadi kita bisa melihat pidato dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang memperingatkan ormas-ormas jika ormas tersebut meresahkan warga, mengganggu masyarakat. Jenderal Dudung tidak akan segan-segan untuk menumpasnya. Bahkan Jenderal Dudung mengatakan bila perlu ormas tersebut bubarkan saja. Tidak hanya Jenderal Dudung, Purnawirawan Jenderal TNI Pak Rodon Pedrason juga mengusulkan di depan anggota RI jika tumpas saja ormas yang memang berseragam ala-ala militer tersebut. Nah, dua jenderal ini tentu saja mendukung sejalan dengan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang membentuk Satgas Anti Premanisme, anti preman yang berseragam ormas, anti ormas-ormas yang memang sebetulnya preman, jadi harus ditumpas sebenarnya. Lalu seperti apakah video selengkapnya? Mari kita saksikan sama-sama. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini bukan luar biasa pinternya. Nah, ini usulan dari Purnawirawan TNI Pak Rodon Pedrason ya di gedung jangan DPR dibiarkan RI kata-kata pertikaian mengenai ini ormas berkembang terus yang menyebabkan akhirnya kita justru terkungkung atau terkooptasi dengan hal yang tidak yang tidak positif, yang tidak produktif dalam hal ini. Menurut saya munafik juga kita katakan nggak setuju militer terlibat di dalam berbagai kehidupan sehari-hari, tapi orang-orang ormas-ormas berseragam ala militer. Ini mereka tiba-tiba dengan semua atribut itu bergolak ala militer. Kalau saya personal berpikir orang-orang seperti ormas ini kita tumpas saja, nggak boleh berpakaian militer. Ini baru terjadi setelah reformasi kejadian begini. Terlalu bebas orang berbicara tentang demokrasi. Padahal di dalam demokrasi itu hak orang ada orang lain. Begitu mundur sebetulnya budaya kita terkait dengan masalah hal ini. Orang terlalu banyak belajar dari sosmed, terlalu banyak belajar dari katakanlah internet yang menyebabkan akhirnya orang tidak bisa lagi memilih menentukan mana yang pantas untuk menjadi budaya di negara ini atau mana yang bisa diterapkan dimanfaatkan negara ini. Tujuan dibangunnya ormas apa sih? Tujuannya dibangunnya ormas itu kan mengkonsolidasi, kemudian mengorganisir orang untuk memiliki tujuan dan visi yang sama. Pasti tujuan dan visinya baik, artinya pasti baik. Untuk itu harus dilakukan pembinaan. Artinya bahwa ormas-ormas segera mengidentifikasi anggota-anggotanya yang dinilai melakukan aksi premanisme. Kalau anggota-anggotanya dinilai melakukan aksi premanisme atau mengatasnamakan lembaganya, melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, maka pimpinan organisasinya harus segera melakukan pemberhentian, pemecatan, dan pembubaran lembaga itu. Ini kenapa aku lebih setuju ormas-ormas itu sebenarnya dibubarin aja. Masa ada ormas yang bisa segel pabrik gara-gara nolak bayar THR? Lah mereka itu kan bukan karyawan ya, kenapa harus bayar THR ke mereka? Aneh. Nanti kalau ditanyain katanya buat uang keamanan. Padahal di sana dari dulu udah aman, nggak pernah ada masalah. Justru pas mereka datang jadi nggak aman. Kan aneh kalau mereka ambil uang keamanan, tapi mereka malah yang bikin nggak aman. Nah teman-teman bagaimana? Kalau saya sih setuju ya dengan perkataan netizen yang barusan, di mana ormas ini meminta-minta THR memaksa, padahal kan bukan karyawan. Memang betul sekali ya. Dengan alasan katanya meminta THR itu sebagai uang keamanan. Padahal sebelum ada mereka, pabrik atau PT tersebut sudah aman ya. Ketika ormas-ormas ini datang, jadi tidak aman. Memang benar sekali itu netizen barusan itu ya. Karena untuk keamanan kita sudah ada Satpol PP, ada Pak Polisi, ada Hansip, itu kan untuk di tingkat RT RW di desa, ada Babinsa, banyak lah.
Ada aparat-aparat yang memang ditugaskan oleh negara. Nah, sedangkan ormas ini kan mengatakan minta iuran uang jatah ini itu mengatasnamakan keamanan. Keamanan apa gitu loh. Nah, teman-teman, tadi juga kita bisa melihat ya, Pak Rodon dia di depan DPR RI mengatakan jika ormas-ormas yang berseragam militer ditumpas saja, ya menurut saya 100% bahkan 1000% rakyat pasti setuju tuh dengan usulan Pak Rodon ini ya. Ditambah lagi dengan Kang Deddy Mulyadi tadi juga, apa sih katanya gunanya ormas, apa sih katanya. Nah, memang mungkin ini menjadi pertanyaan dari semua orang, semua warga ya. Apa sih gunanya ormas ini? Ya memang mungkin di ADART-nya ataupun di peraturan ormas-ormasnya sendiri itu pasti baik semuanya. Peraturannya pasti baik. Tetapi ya ini, oknum-oknumnya ini yang tidak terkendali, yang merasa paling yang merasa sok jago, yang merasa paling berkuasa. Nah, seharusnya pimpinan-pimpinan ormas ini memberikan pelajaran jika memang ada anggotanya yang melawan hukum ataupun mengintimidasi warga, rakyat, seharusnya langsung ditindak. Jangan cuma dibekukan, langsung dong dibawa ke kantor polisi. Nah, itu baru gitu kan, supaya rakyat ini memberikan kepercayaan kepada ormas, walaupun mungkin agak sulit karena sudah banyak sekali. Bahkan yang terbaru ya, oknum-oknum ormas itu membakar 3 mobil polisi di Depok sana. Wah, ini sungguh keterlaluan sekali. Makanya ini semakin menghilangkan kepercayaan masyarakat. Bahkan netizen-netizen ya di berbagai media sosial, bahkan di komentar video saya pun banyak sekali yang setuju jika memang ormas-ormas ini dibubarkan saja. Karena gunanya untuk apa? Gitu kan, selain untuk menjaga hajatan. Ya kalau untuk dijaga-jaga hajatan gitu kan suka banyak tuh ormas-ormas ya. Nah, itu saja kan sudah ada hansip sebenarnya. Gak perlu ormas lagi. Ya tapi nggak apa-apa lah kalau untuk segelas hajatan. Tapi kan ini mah seperti yang disuka haji kan. Dia sampai tega sekali kan menyerang warga, bentrok dengan warga. Bahkan salah satu oknum ormasnya memberikan salam olahraga kepada ibu-ibu yang ada di situ. Sampai ibu-ibu itu jatuh tersungkur kan akibat diberikan salam olahraga oleh oknum ormas tersebut. Nah, jadi ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Sehingga timbullah suara-suara ataupun narasi-narasi yang menginginkan ormas itu dibubarkan saja. Karena manfaat, faedahnya pun tidak terasa oleh rakyat. Yang ada malah sebaliknya, malah menyusahkan rakyat, menyusahkan PT-PT, perusahaan-perusahaan ya, karena setiap hari raya itu kan pasti memintai THR, memintai jatah. Karyawan bukan, pekerja bukan, petugas keamanan bukan. Tiba-tiba nggak tahu malu minta THR. Dan minta THR-nya itu juga nggak dikasih, ngamuk-ngamuk kan. Seperti yang kejadiannya waktu di Bekasi itu kan. Dia mengintimidasi satpam, terus juga di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dia mengacak kantor dinas-dinas tersebut. Nah, ini tentu saja sudah negatif sekali. Citra ormas ini di mata masyarakat sudah sangat buruk, sudah sangat jelek sekali ya. Nama ormas ini. Makanya tadi Jenderal Dudung, Pak Rodon dengan Kang Deddy Mulyadi juga sejalan sebenarnya ya. Jika ormas itu memang harus dibubarkan saja lah. Kalau pandangan saya pun memang harus dibubarkan saja karena memang tidak ada manfaatnya juga ya. Mungkin kalau tidak mau dibubarkan ya seharusnya dievaluasi lagi. Anggota-anggotanya jika ingin menerima anggota harus seleksi orang yang kompeten yang harus dimasukkan. Jangan preman, jangan orang yang acak-adul gitu kan yang dimasukkan menjadi anggota ormas ini. Nah, teman-teman bagaimana nih menurut teman-teman semua? Apakah setuju ormas dibubarkan atau tidak? Apakah memang kita perlu ada ormas? Apakah memang ormas itu nggak ada gunanya? Silahkan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.